Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah dalam hal tarhib Ramadan. Pengurus BDP KKW Kerukunan Keluarga Wajah bekerja sama dengan kami. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudari dalam hal ini dipersilakan. Selanjutnya, sambutan IKKAS Jakarta. Dalam hal ini, Dr. Haji Mulawan Hanase LC.MA kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama yang kita hormati dan kita banggakan Andre Gurtang Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA. Beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal dan Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang. Ini luar biasa Imam Besar sekaligus Ketua Umum BPS. Yang saya hormati dan kita banggakan Ketua Umum BPP KSS
pemuda kita, Bapak Dr. Idris Fatahna, yang kita hormati dan kita banggakan, Ketua Umum PDP Himpunan Keluarga Wajo, teman-teman tertinggi, Hasanuddin Haji Hasanuddin Masalim, Profesor, ya, pemuda tinggi Profesor Hasanuddin Masalim, Prof. Wahyudi, teman kita Andi Sangaji, semuanya mohon maaf, ini Ketua Panitia Pak Samsudin Sedap, Prof. Samsiabat Rudin, ini semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sekali lagi mohon maaf. Bagi keluarga Wajo, ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Ini tempat ini tidak ada yang orang-orang luar yang bisa menggunakan tempat ini, kecuali orang Wajo hari ini. Biasanya itu hanya halal bihalal sekali setahun dipakai. Itu untuk orang Istiqlal, alhamdulillah. Karena Andai Guruta, kenapa saya berani? Karena Andai Guruta sekarang Ketua Umum PP Astadia yang ada di Wajo, udahnya para ulama. Ini tidak ada yang berani protes karena beliau orang Wajo sekaligus Ketua Umum PP Astadia. Dan beliau akan sekarang ini punya misi besar di Wajo, membangun sebuah kota santri. Kalau kita kenalkan kota Sengkang, Macanang. Macanang itu ada 100 hektar dan akan ditambah lagi 200 hektar. Di situ akan dibangun kampus Astadia yang maju dan modern. Di Sengkang. Makanya mudah-mudahan orang Wajo juga bisa bersinergi untuk membantu Andai Guruta mewujudkan kota santri terbesar di Indonesia di Macanang, insya Allah. Tanahnya terbesar di Indonesia, insya Allah. Saya kira saya tidak berpanjang lebar. Saya hanya ingin mengucapkan, saya selaku Ketua Panitia dan Ketua IKKAS Jakarta. Ini ada anak-anak kita, anak IKKAS, mahasiswa juga, Ketua IKKAS hadir. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Andai Guruta, Profesor Dr. Nasaruddin Umar atas kesediaannya. Ini jarang juga nih. KKSS belum tentu bisa menghadirkan ini Andai Guruta bisa menghadiri Wajo. Alhamdulillah luar biasa juga. Iya, boleh. Tapi ini kok Guruta kalau pulang sekarang lebih banyak Wajo. Jadi seakan-akan sudah lupa ujung, boleh pasti ke Wajo. Jadi rumah dinasnya beliau di lapangan Merdeka itu selalu di situ, dan ke Macanang, lebih cinta Macanang sekarang. Terima kasih kepada Ketua BPP KKSS berkenan hadir dan semuanya. Ini warga Wajo dari seluruh penjuru Jakarta, ada dari Kamal, pasukan Kamal mana? Luar biasa. Ini MC kita baru datang nih. Dr. Mendagri, dia juga orang Wajo yang selebriti di Jakarta. Saya kira itu dari saya, karena waktu Guruta sangat terbatas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum KKW, dalam hal ini Bapak Dr. Andas Hasanuddin Masaile, BCSH MM. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadana, ya, dan suaranya, masih memang suaranya beliau. Bapak Profesor Dr. bukan orang Wajo, bukan orang Selatan, Indonesia. Indonesia dia. Dan saya hormati Bapak Ketua Umum
presiden ini. Yang saya hormati Ketua KKW Waigo Bapak Mas Haji. Saya hanya mengganti video itu para pengurus KKS datang hari ini. Itu juga ada pengurus dari pihak-pihak. Saya hormati sahabat saya Bapak Profesor, ada juga di sini Profesor Dr. Samsul dan warga Komunitas Kumanan yang hadir hari ini. Maaf kalau saya tidak bisa orang terdekat pun saya selalu menamai istana. Itu nomor saya memang sudah 28 tahun ditambah 5 tahun. Kita semua bersyukur pada hari ini merasa keberkahan, merasa kemenangan, kedamaian, dan besar. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Profesor yang telah bersedia datang menjadi kemudian sekaligus menjadi manusia. Beliau sangat sibuk, tapi kami tanya kepada warga kita untuk dan memang sebenarnya beliau kalau kata orang Wajo 100% orang Wajo. Kalau kata orang Boreng 100% orang Boreng. Hanya mau yang 50%. Beliau jujur, kebanggaan bukan orang Wajo, bukan orang susah, tapi kebanggaan Indonesia sekarang. Beliau bukan saja seorang pandit, tapi seorang ilmuwan dan seorang tosugi. Kenapa bilang tosugi? Mari beliau meningkatkan bahwa Allah yang betul-betul saya. Itu luar biasa kan? Sangat mulia. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pengurus yang telah mengelola dan juga kepada ibu-ibu bapak-bapak yang telah menyiapkan sokor logo. Nah, itulah sebenarnya roh dari perkumpulan kita, apakah Wajo, apakah Sulselatan. Rohnya di sini nih, kita ketemu, kita bicara tentang makanan, keluarga, pekerjaan, pemuda kerja. Jangan-jangan pertemuan ini kita bertanya, ada zaman tak, ya, wah bisa. Kemudian ada yang tak, di mana sekolahnya, tak, S2, S3, Rai Luhani, Rai Pep, anak Luhani Stadoni, nah bisa. Ya, sudah makanan apa? Minyak, ada masak bare, ya. Ini betul hebat kami buat sama makanan lawak. Kalau Sudah mulai. Iya. Sampai terus. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila ada. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati teman-teman kita, karena guru spiritual, guru intelektual kita, Pak Prof. Hasanuddin, ya, orang tua kita semua. Sampai cuma bisa dibiar nampak komen itu. Nah, itu majunya nampak luar biasa. Padahal makan di guru. Yang sama-sama kita hormati, satu kebanggaan kita di sini bisa dihadiri oleh Ketua Umum KKSS, ya. Beliau, seingat saya, ya, mungkin kepemimpinan KKSS itu yang paling banyak kegiatannya, bukan hanya di Jakarta tapi di luar negeri juga. Saya kok lihat ada lagi di ini beliau ini. Dan menariknya
acara kecil-kecil pun juga dihadiri. Jadi saya kira sama dengan beliau juga ada berita ada orang kawin, ya waktu itu masih menjabat pada Pak Tinggi. Orang kecil pun perkawinannya dihadiri. Ini satu kekhususan yang perlu kita tiru ya. Nah kita baru belum apa-apa tidak mau hadir kalau acara-acara orang kecil. Bila sampai ke Jibril yang dekatnya perahu ekspedisi itu juga dapat. Masya Allah. Ini pelajaran buat kita para junior ya, bahwa akan diurut loh kemudian. Nah ini ada sahabat saya Pak Prof ya, orang Wajo di Istiqlal ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ini Istiqlal mau bicara itu kemarin rapat. Ya kan kena 60 mana. Jadi di sini ada Pak Pulau Warman. Itu sekarang ketua bidang pendidikan dan juga ketua program pendidikan pasca sarjana S2 S3. Dia mengelola LPDP di Istiqlal. Insya Allah bulan depan ini 6 bulan di Amerika dan 6 bulan lagi nanti berikutnya di Mesir. Itu buat koordinasi beliau. Jadi kalau ada teman-teman keluarga Wajo mau ikut ke sini, itu beasiswanya. Penting lulus ya. Karena mulai dari dibiayai juga oleh LPDP. Ini luar biasa. Kemudian juga ada sahabat saya, Bu Prof ya. Masya Allah, maju kilo lo ya. Iya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, mohon izin biar lebih dekat. Kita ini tarhib ya. Apa yang namanya tarhib itu? Bahasa Arab dari akar kata rahibah. Rahibah itu kalau pakai ha, itu artinya menjemput. Hati-hati. Kalau kita katakan rahibah, ha, itu kebalikannya itu, takut itu. Jadi tarhib menjemput Ramadan, kalau tarhib takut terhadap Ramadan. Jadi yang kita lakukan di sini adalah tarhib, melakukan penyambutan bulan suci Ramadan. Kenapa kita menjemput bulan suci Ramadan? Sekarang sudah ada di Tanjung Priok sekarang, sudah sandar bulan suci Ramadan, sudah sandar. Mulai sandarnya kemarin itu nisfu Sya'ban. Nah sekarang sudah naik di daratan, dia akan melihat rumah mana tempat saya nanti akan menginap. Dia agak mata benih. Nah siapa yang membentangkan karpet merah, siapa yang memasang umbul-umbul, siapa yang pasang kamar khusus, siapa yang menyalakan lampu, oh saya mau nginap di kalbunya orang yang menyiapkan kehadiran saya. Jadi kalbu kita itu pangkalan pendaratannya bulan suci Ramadan. Terlambat kita menjemput Ramadan, kalau nanti malam baru kita siap-siap. Maka itu ada hadis Nabi dalam bentuk doa diajarkan kepada kita semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Jadi 2 bulan itu, Rajab dan Sya'ban itu masa persiapan menjemput bulan suci Ramadan. Nah, tapi nggak apa-apa. Terlambat beberapa waktu, tapi insya Allah masih ada. Nah, kita sudah baru makan sopona Palopo. Wah, nggak tahu apa-apa. Tidak ada dijual di Jakarta itu. Palopo. Iya, oh ada kadang. Apa? Cuma dia nak ada apa tadi kosekan. Dia tu apa tak kosekan 100%. Labu dia nak campur ini agak sana terigu jadi campur terigu tu jadi tanya bangun dia Pak Jawa apa ini. Bapak Ibu sekalian, inilah pertemuan yang paling indah Bapak Ibu. Puncak kebahagiaan orang Wajo itu manakala ngumpul seperti ini. Ini kebahagiaan tersendiri. Ini nggak bisa dibeli di mana-mana, ya. Kenyamanan bisa dibeli di hotel bintang 5, kelezatan bisa dibeli di restoran mahal, tapi ketenangan, ya, kebahagiaan, kedamaian seperti ini tidak bisa dibeli. Makanya itu betul kata Adinda Pak Murawarman,
Tidak ada yang pernah pakai ruangan ini kecuali Wajo. Karena walaupun saya orang Bone, numpang lagi di Bone. Karena kan saya di perbatasan desa Ujung ya. Jadi belanjanya pun orang tua itu ke Sengkang memang. Apalagi saya kelas 3 pindahnya saya pindah ke Sengkang. Baru dari Sengkang terus ke Makassar, dari Makassar terus ke Jakarta, dari Jakarta saya ke Jepang waktu itu. Coba-coba lulus di Jepang, tapi harus namanya remedial, harus bahasa Jepang 1 tahun dulu. Sementara ada panggilan waktu itu saya ke Montreal, Kanada, McGill. 1 tahun di McGill karena belum punya istri. Ada panggilan juga ke Leiden. Itu semuanya dibiayai tiketnya itu. Jadi saya 1 tahun di Leiden. Ada panggilan lagi ke Prancis. Habis semester ngaji di Sorbonne, Prancis. Nah habis itu saya menyusun disertasi di Al-Azhar 3 bulan. Nah begitu selesai langsung diminta untuk menjadi pembantu rektor 4, kemudian menjadi pembantu rektor 3. Saya menjadi direktur eksekutif perubahan IAIN menjadi UI Jakarta. Ada 3 profesor sebelum saya, Pak Komodin Hidayat, Pak Kampuhu, nggak berhasil merubah IAIN menjadi UI. Saya dikata-katain oleh orang teman saya sendiri, ngapain orang kampung memimpin Jakarta? Apakah sirik? Mongko di sini orang dia namakin rumah teh. Nah kita kan tinggal di rumahnya Gus tuh. Gus, ini kita mau pinjam uang dari IDB ini. Saya tidak setuju IAIN menjadi UIN. Tapi ini Gus tanda tangan kita mau pinjam. Jadi lucu, dia tidak setuju IAIN menjadi UIN, tapi disetujui tanda tangan pinjam uang ke IDB Islamic Development Bank. Dapat. Seandainya tidak ada Gus Nur, nggak mungkin ada UIN di seluruh Indonesia. Tapi seandainya tidak ada orang alumni Asadiyah mampu membujuk Gus Dur, nggak bakalan. Saya langsung kata konflik Gus Dur. Besoknya saya bawa ke Kementerian Keuangan, dimarahi sebagai mandiri. Ini peta konflik langsung dapat tanda tangan presiden. Ini harus melalui di sini. Direktur Dana Luar Negeri harus ditandatangani baru sampai ke Gus Dur. Ini dari Gus Dur baru ke sini. Marah apa yang penting tanda tangan presiden. Nah itu jadi sekarang. Kemudian ya itulah teman-teman saya kembali ke Amerika ya, visiting profesor di sana, dipanggil lagi pulang oleh Pak SBY. Pulang. Bahasa kita juga memerlukan Anda. Padahal saya enak-enak dengan keluarga, kita sudah punya rumah di Amerika waktu itu, disuruh pulang. Bukan itu yang membuat saya pulang, tapi orang tua saya sudah sakit-sakitan. Saya tidak ingin ibunda saya meninggal tidak diperlukan saya. Ya. Kalau dari Amerika ke Indonesia, ke Jakarta itu 2 hari, karena kan melawan waktu. Kemudian juga sampai ke Bone lagi, itu 3 hari, pasti mayat orang tua saya nggak bisa saya dapat. Saya pulang bukan karena dipanggil presiden, tapi saya pulang karena saya tidak ingin meninggal orang tua saya. Saya tidak benar di pangkuan saya meninggal di Cipto dan ayah saya. Itu puncak kebahagiaan tersendiri. Kita bisa menyaksikan orang yang pernah membesarkan kita meninggal di pangkuan kita. Nah itulah. Hari ini saya mau kepada kita semuanya. Apa yang kita lakukan pada saat terakhir? Kita baca ini 2. Kita baca ini surah Al-Fatihah atau Matwatah. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Seandainya bisa kita memilih, lebih baik kita mendoakan orang tua sebelum Ramadan daripada sesudah Ramadan. Maka itu ziarah kubur itu sebetulnya mestinya pada bulan Rajab Sya'ban ini, bukan sesudah Ramadan. Kenapa? Karena kita akan menjumpai bulan Ramadan. Enak-enak kita diservis oleh Allah dalam bulan Ramadan, tapi bapak ibu kita nggak dapat apa-apa. Jadi Ramadan itu servisnya Allah untuk kita orang hidup, tapi orang meninggal nggak dapat apa-apa lagi. Maka itu berbagilah kepada orang tua kita. Ramadan nanti juga selalu doakan orang tua kita. Kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat orang tua itu. Cica kibawa bacanya Al-Fatihah, bangga penghuni kuburan itu. Wah,
Saya juga punya banyak anak, tapi tidak ada yang mengirimkan parcel Al-Fatihah. Kamu tiap hari lihat, anakku kan dari Pondok Pesantren Asadiyah. Nah, jadi Asadiyah itu ya pabriknya orang saleh. Jadi juga saya nggak pernah menduga ini provokatornya anak Adinda ini Pulau Arman ini. Saya nggak pernah mimpi mau jadi pimpinan Pondok Pesantren Asadiyah. Saya ini rendah, nggak ada apa-apanya dibanding Andre Buntel itu. Sama di Masjid Istiqlal ini, nggak pernah saya bayangkan akan jadi pimpinan atau imam besar. Saya mau ke Bogor ya, khutbah di IPB, disuruh balik Pak, mau dilantik nanti. Dilantik jadi apa? Imam besar Masjid Istiqlal. Wah, itu bukan makam saya. Kurang apa ulama di Jawa ini, senior-senior, pinter-pinter. Saya ini siapa ini? Enggak, atas bawah mendaki Anda. Langsung dilantik pada hari itu. Nah, jadi ini juga saya nggak tahu apa yang dilihat beliau-beliau itu mau menuju saya jadi imam besar. 1 tahun dia dilantik lagi apa? Karena dulu kan Istiqlal ini di bawah Kementerian Agama. Nah sekarang ini SK Presiden dan Perpres, jadi selevel dengan ya katakanlah sama dengan menteri. Ada kepresnya, ada perpresnya Istiqlal ini. Jadi saya merangkap sebagai imam besar. Imam besarnya lucu lagi Pak. Semua jabatan penting itu batas umurnya itu 4 tahun atau 5 tahun. Ini tidak ada sampai kapan. Saya protes ke Pak Menseknek, ini saya jadi imam besar sampai kapan? Kata Presiden sampai beliau ada. Wah, ini nggak ada masa jabatannya. Satu-satunya SK Presiden tidak ada batas waktunya adalah imam besar. Nggak tahu makna hukumnya apa itu, saya nggak tahu. Tapi alhamdulillah kita mempersembahkan orang-orang terbaik kita, orang Sulawesi Selatan di sini. Semuanya tidak mengecewakan, oke semua. Di sini ada Pak Profesor Faisal Bakti, di sini ada Profesor Salman Mahandi Salman Mahukalatu, ya. Kemudian di sini ada Bu Musda Mulia dengan suaminya. Kemudian di sini juga ada Ananda Mulawarman, ya. Kemudian juga siapa lagi? Ada beberapa Asadiyah di sini. Alena, Pak Dirjen, Pak Komarudin Amin, orang Kampir, dia juga sekretaris majelis Dewan Pertimbangan. Kemudian ya 50% pejabatnya di sini adalah orang Wahjo. Kalau saya sendiri saya nggak tahu apa seorang Wahjo atau orang Bone. Lahirnya di Bone, tapi besarnya di Wahjo. Jadi saya nggak tahu jalan-jalan di Bone, tapi kalau di Wahjo saya hafal. Tapi saya mau cari orang Wahjo, ditolak-tolak semua pada waktu itu ya. Gak ada yang mau, kamu anak mengaji. Dulu kan kalau kita di pesantren, anak mengaji itu apa itu ya? Apalagi kalau orang Bone, Palembang, Wain atau Wahjo itu. Masa anak Palembang belum pulang ke? Jadi saya ditolak. Nah begitu saya pulang, coba kalau kamu jadi dengan gitu, Wakil Menteri Agama loh. Jadi akhirnya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita punya program besar Bapak Ibu sekalian. Macana itu kita akan menjadikannya sebagai kota satelit. Kami sudah negosiasi terakhir kemarin, kita akan tambah 35 hektar lagi, jadi itu sekitar 150 hektar Asadiyah. Di situ kita akan bangun tower 9 lantai dan kita bangun semua asrama itu nanti rumah adat Bugis. Ya, jadi ada perpaduan antara culture dengan universalitas Islam. Jadi aspek culture-nya, budayanya itu rumah adat, tapi Islamnya internasional. Ya. Kami insya Allah mohon doanya Bapak Ibu Ketua Komandan, ya. Mudah-mudahan dalam periode kami ini kita akan memindahkan seluruh pondok pesantren yang di kota itu pindah ke Macana. Ya. Sekarang sudah tidak sehat lagi Kota Sengkang ada pondok pesantren. Macet lah, berisik lah.
lompat pagar anak-anak kita pergi menonton. Kalau di Macana mau naik apa? Jadi memang kabar arti kota saya. Mereka ada pegodaan. Dia waktu kuriolo ya. Kalau mau apa? Lapor koda itu tempat pembuangan jin. Nah, jadi setiap camat membangun rumah asrama, tapi tidak ada yang mau tinggal di situ, mereka setan. Jadi kalau malam-malam itu papan-papan rendrina roh asramero dijadikan kayu bakar oleh teman-teman. Jadi kalau malam-malam bunyi lagi, ya agak sih loh. Jadi dipreteli itu asrama itu dijadikan kayu bakar. Jadi kalau saya sudah bayar, saya kasih bantuan berapa kemarin itu 2 miliar itu ya untuk bangun ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kota Sengkang itu nanti insya Allah akan mencatat sejarah baru. Kita akan membersihkan pesantren terbesar di Indonesia nanti itu adalah Wajo di Sengkang. Dari segi jumlah, kita jumlahnya 542 cabang seluruh Indonesia. Saya sudah keliling Kalimantan dan ini besok ini kami akan ke Tawau dan Malaysia. Duta Besar Saudi Arabia juga akan melihatnya, duta besar yang baru ini. Dan kemarin Pak Mahfud MD yang buka rakernya, kemudian Pak Wapres tidak pernahnya asal dia itu dibuka muktamarnya oleh pejabat, tiba-tiba Wapres datang. Nah, insya Allah kita akan giling lubes-lubes datang ke Sengkang. Jadi jangan-jangan nanti Macana lebih besar namanya di sosial media daripada Kota Sengkang. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, insya Allah bersama teman-teman kami akan membangun Kota Sengkang sebagai mercusuar. Siapapun yang mau menjadi santri yang istimewa datanglah ke Macana. Karena ini sudah azan Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa ya, semoga pertemuan kita ini insya Allah berkah. Nanti kalau mau halal bihalal, siapkan buka puasa. Nanti 10 terakhir kita siapkan juga insya Allah sahuran. Jadilah tuan rumah di Masjid Istiqlal. Demikian, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa rafa'na hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup Bapak Ibu sekalian, kalau ada keluarga besarnya Bapak Ibu mau masuk di PT IKI ya, kami bisa berikan bantuan dalam bentuk apa ya. Ini baru berubah menjadi Universitas PT IKI, perguruan tinggi yang paling bagus menurut pengakuan Kepertes di Jabodetabek. Surah Al-Fatihah supaya disaksikan oleh Profesor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, Bapak Ibu jadi saksi resmi saya selaku rektor
memberikan kesempatan pertama untuk masuk di PTI. Ngantri Bapak 2 tahun mendaftar baru bisa masuk PTI sekarang. Tesnya sangat susah karena terlalu banyak mau masuk. Tapi kali ini nanti insya Allah Ananda kita beri prioritas ya. Nanti kalau ada kawan-kawan keluarga juga di PTI nanti kita akan buka fakultas kedokteran dan fakultas-fakultas lain. Sekarang kita sedang bangun kampusnya ya. Alhamdulillah mohon doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.